Tarik nafasnya. Terus tarik nafasnya. 1, 2, tidur. Jadi Anda kehilangan orang-orang yang Anda cintai. Anda sangat marah dan Anda ingin melampiaskan kemarahan Anda sampai Anda menutup mata. Semangat pagi, semangat muda sahabat Nusantara dimanapun Anda berada. Kembali lagi bertemu dengan saya Tommy Sujana. Saya panggilnya sekarang Mektizen. So buat sahabat-sahabat Mektizen yang lagi nonton ini, ya, acara spesial Who Walk the Talk Show setiap Senin jam 19.30 WITA. Kami akan selalu menghadirkan orang-orang hebat, orang-orang luar biasa, live dari Studio The Magendra, Virtual Studio The Magendra, untuk berbagi ilmu, berbagi inspirasinya, menjadi hal yang positif untuk kita semua. Jadi kalau kemarin kita bicara tentang bisnis, kita bicara lifestyle, kita bicara spiritual, kita bicara banyak hal, sekarang hadir dengan kita seorang yang spesial juga. Pernah tahu nggak bahasa cara menguasai pikiran orang lain? Nah, mau tahu kan cara menguasai pikiran orang lain? Di sini di sebelah saya hadir seorang pakar menguasai pikiran orang lain, Master Lanang Agung Ananda. Jadi beliau adalah seorang trainer Indonesian Hypnosis Center IHC dan Perkumpulan Komunitas Hipnotis Indonesia, founder dari Sensei Bali. So Pak Lan, Terima kasih Pak Tommy. terima kasih sudah hadir di sini. Saya merasakan energi yang sangat dahsyat, sangat luar biasa. Mudah-mudahan ini bukan gara-gara Pak Lan yang menguasai pikiran saya saat ini. So, kita akan berbincang-bincang nih Pak Lan ya. Jadi tentang pikiran, karena pikiran itu batasnya nggak ada. Pikiran itu tanpa batas, sangat luas. Kita berkaitan sama pikiran itu berkaitan dengan alam semesta, pikiran itu berkaitan dengan mikrokosmik, makrokosmik, kayak gitu ya. Benar. Nah, seorang yang pakar di ilmu hipnosis, ya kan? Bisa nggak Pak Lan sedikit menceritakan? Karena orang banyak sekali melihat hipnosis ini konotasinya ada Negatif, yang ya. kurang baik gitu kan. Negatif, Padahal ya. mungkin hipnosis ini seperti pedang bermata dua, ya kan? Tergantung bagaimana cara kita menyikapinya, bagaimana cara kita untuk mengaplikasikannya. Pak Lan bisa berbagi nggak? Hipnosis itu apa sih? Ya. Pertama nih, saya semangat ketika di acara yang diundang oleh Pak Tommy ini sekarang udah mulai viral, terus berbicara soal hipnosis. Bicara soal hipnosis itu kita berbicara soal pikiran manusia, seperti yang disampaikan oleh Pak Tommy bahwa ini berhubungan dengan kosmik ya. Kalau kita berbicara budaya Bali, kosmik itu adalah buana agung atau alam semesta. Sedangkan kalau buana alit itu adalah diri kita sendiri. Nah, hipnosis ada koneksinya nanti ke sana Pak Tommy. Jadi menurut saya kita bisa mulai dari kalau tadi menguasai pikiran seseorang. Sebenarnya bukan menguasai ya. Saya luruskan itu lebih cenderung mengarahkan atau kita berbicara masuk ke alam bawah sadar daripada seseorang. Misalnya contohnya begini. Saat kita berbicara sekarang itu kita berada di zona beta. Zona beta. Beta. Oke. Terus kemudian lebih lanjut, ketika kita berkonsentrasi pada satu titik, gelombang otak kita diturunkan ke alfa. Nah, hipnosis itu ada di theta sama alfa. Ada di Sebenarnya alfa, theta. hipnosis itu sudah ada sekitar 4.400 tahun yang lalu dari hasil temuan arkeologi. Wah, sudah lama banget sebenarnya ya. Sangat-sangat lama. Sudah ilmu kuno yang bisa diterapkan sepanjang masa gitu ya. Zaman sebelum para nabi-nabi dilahirkan. 4.400 tahun yang lalu. Nah, terus kemudian siapa saja yang menggunakan hipnosis? Hipnosis itu sudah digunakan, misalnya saya tidak boleh menyebutkan si A, si B, si C, tapi dalam cerita pewayangan Bali yang menggunakan itu Krishna.
ketika menghipnotis Arjuna. sehingga Arjuna bisa melanggar sumpahnya untuk menghabisi Adipati Karna. Itu. Jadi itu menggunakan hipnosis. Terus kemudian ada dalam kisah-kisah perjalanan Nabi, terus kemudian yang membagikan roti untuk 5.000 orang yang kelaparan. Jadi itu yang harus dipaham bahwa itu hipnosis sebenarnya. Hipnosis itu datang dari mana? Ya karena beliau-beliau itu adalah para nabi, ya datangnya dari Tuhan. Cuma pada abad ke-18, seorang dokter, James Braid, pertama kali menyebutkan hipnosis. Nah, ini father of hypnosis nih. Yang disebut dengan father of hypnosis itu. Sebenarnya James Braid ini dapatnya dari mana? Dari Mesmer. Sebelumnya namanya mesmerism. Jadi pakai seolah-olah pakai tangan, terus akhirnya pakai magnet, kemudian orangnya tertidur. Inilah yang dikembangkan oleh James Braid dan diberikan namanya hipnosis. Hipnosis ini kemudian diambil dari kata Romawi yang artinya hipnos, yang artinya tidur. Pada kenyataannya itu sudah diterapkan 4.400 tahun yang lalu sebenarnya. Wah, udah lama banget ya. Nah, Pak Lan, ini kan kalau saya lihat nih, Pak Lan ini juga adalah seorang pebisnis. Jadi sebelum lebih kita kenalkan tentang hipnosis ini, Pak Lan ini seorang pebisnis yang cukup sukses. Beliau punya hotel, ya, beliau punya advertising, majalah, dan sudah melakoni banyak sekali hal yang berkaitan sama dunia bisnis lainnya. Nah, Pak Lan, kaitan dengan kesuksesan di bisnis itu ada hubungannya dengan kemampuan berhipnosis ini? Sangat ada berhubungan dengan kemampuan berhipnosis. Jadi begini, mungkin sekarang itu orang visualisasi ya. Sigmund Freud mengatakan, if you can imagine it, jika Anda bisa membayangkan sesuatu dalam pikiran Anda, maka lebih mudah Anda sampaikan itu di alam langsungnya, alam sadarnya. Jadi alam bawah sadar dulu. Saya dari keluarga yang sederhana dan bukan seorang pebisnis, namun cita-cita saya sejak muda adalah berbisnis. Saya tidak pernah berpikiran bahwa akan menjadi pemilik hotel, saya tidak pernah berpikiran bahwa akan menjadi pemilik advertising, majalah, kemudian tambang, dan lain sebagainya. Cuman ketika saya muda, saya selalu berpikir dan ucapkan ke dalam diri saya, I'm the business person. Saya seorang business person, saya akan menjadi direktur, sampai ketika itu saya masih punya pacar saya bayangannya jadi direktur, nanti punya sekretaris cantik, takut. Jadi nggak dikasih jadi direktur. Ternyata akhirnya bukan hanya jadi direktur, jadi komisaris di beberapa perusahaan dan lain sebagainya. Ya itu. Jadi itu sebenarnya udah termasuk self-hypnosis ya. Dan kebanyakan memang orang-orang sukses di luar sana itu memang sebenarnya mereka sering sekali menghipnosis dirinya sendiri. Tapi lebih positif. Jadi kalau kita lihat mungkin ada meme yang kelihatan kayak kucing berkaca, di kaca itu dia ngelihatnya dirinya singa. Ya, nah, benar. Itu sebenarnya lebih ke sugesti gitu ya. Nah, jenis hipnosis itu apa aja nih Pak Lan sebelum kita nanti mendalam tentang hipnosis ini? Nah, saya jelaskan tentang hipnosis modern ya. Jadi hipnosis itu kalau seandainya kita berbicara yang 4.400 tahun yang lalu, itu kita sebut sebagai klasik hipnosis atau traditional hypnosis. Karena kita misalnya ini di Bali, mungkin saya salah satu gambaran traditional hypnosis itu adalah orang-orang Bali yang punya weton atau otonan ya. Jadi mentranya itu sudah hipnosis. Sudah menanamkan sugesti kepada anak cucunya. Misalnya pada saat mentra, ada Bantennya orang Bali itu, ini cucu saya agar wat kawat balung besi dan lain sebagainya. Bayangin itu, wat kawat balung besi itu sangat kuat, cucu saya sehat. Ya, Iron Man bisa kalah itu di sana. Ya kan? Jadi itu udah sugesti hipnosis sebenarnya. Itu sebenarnya hipnosis secara klasik dan tradisional. Kemudian contoh hipnosis yang lain. Tadi kita ada untuk healing misalnya, hipnosis secara tradisional itu ada orang kecelakaan sepeda motor, mobil, atau nabrak anjing dan lain sebagainya. Si korban ini mengalami trauma. Traumanya gimana? Pada saat tidur, kecelakaannya kejadian lagi. Dibuatkanlah Banten, dibuatkan upacara yang namanya pengulapan itu. Ini biar kamu tenang kembali, rohnya kembali masuk ke dalam sehingga kamu itu hipnosis. Jadi itu bagian daripada hipnosis healing kalau secara tradisional. Nah, kalau kita berbicara hipnosis modern, based dari James Braid
itu dari melakukan induksi turun ke gelombang theta sampai kemudian berkembang yang saya katakan tokoh NLP yang namanya Neuro Linguistic Program itu dasarnya dari hipnosis. Jadi kita membahas bahwa sebuah sains pun harus dimulai dari sebuah mitos. Kalian zaman dulu 4.400 tahun yang lalu, dari sana Mesmer kemudian menemukan tekniknya, dikembangkan oleh James Braid, kemudian dikembangkan oleh Richard Bandler jadi dengan NLP. menggunakan NLP itu. Jadi hipnosis tidak selamanya harus orang seperti di show TV yang menyesatkan. Seperti salah satu di TV swasta itu dulu sempat orang membongkar rahasianya, terus kemudian bisa dipermalukan seperti itu. Justru yang sesungguhnya orang yang dalam keadaan terhipnosis adalah orang-orang yang memang benar-benar melindungi dirinya. Jadi dia kalau mau dibongkar rahasianya, dia tahu untuk merugikan dirinya sendiri, dia akan langsung menyatakan bahwa, saya tidak mau buka rahasia, tidak akan buka rahasia, gitu kira-kira. Nah itu artinya, ya apakah itu berarti gitu ya? Apakah itu berarti semua orang itu bisa dihipnosis? Apakah itu berarti juga ada orang yang bisa menolak dihipnosis? Ya. Sesungguhnya kalau berdasarkan teori dan yang saya yakini bahwa setiap orang bisa terhipnotis. Bisa terhipnotis. Ya. Dengan syarat orangnya itu tidak budak, IQ-nya di atas, maksudnya rata-rata, tidak di bawah standar. Maksudnya orang keterbelakangan mental itu rada sulit dihipnotis. Terus kemudian orang-orang yang IQ-nya sangat tinggi itu makin gampang terhipnotis. Oh, lebih mudah ya? Lebih mudah. Karena sebenarnya hipnosis itu base-nya dari dirinya sendiri, self-hipnosis, bukan orang lain. Jadi kalau ada yang mengatakan master hipnosis itu jangan pernah merasa dirinya sakti. Sebenarnya dia menggunakan kekuatan si suyetnya, orang yang dihipnotis ini. Iya. Jadi makin pinter dia, makin gampang. Dia untung IQ saya rata-rata ya. Jadi makin pintar orang yang makin pintar makin gampang gitu ya. dihipnotis. Nah, saya juga dengar nih misalnya yang punya profesi keterkaitan dengan disiplin. Ya, jadi kayak misalnya security, misalnya angkatan bersenjata, itu lebih mudah dihipnotis, betul? Benar. Karena mereka yang punya profesi seperti itu, dia harus mengaktifasi alertnya. Dan dia terlatih untuk fokus pada satu titik. Jadi dia gelombang otaknya dari beta ke alfa itu instan, setiap hari. Ya. Tinggal diturunkan ke theta untuk penyembuhan dan lain sebagainya, itu sangat mudah. Jadi polisi, security, terus kemudian bodyguard. Jadi begitu dia melakukan pengawalan, oh ini bahaya, itu di gelombang alfa, bukan di beta seperti saat kita sekarang ini. Dia, oh ini ada senjata di sini, ini begini, gitu. Jadi lebih gampang dihipnotis. Nah, kemudian ketika turun di theta itu, fungsi di theta lah kemudian orang bekerja. Itu digunakan untuk healing, untuk kalau seandainya saya sampaikan hipnosis itu, self-hipnosis itu kalau orang sering mengatakan dirinya bermeditasi, mereka sebenarnya melakukan self-hipnosis. Melakukan self-hipnosis? Self-hipnosis. Waduh. Itu sebenarnya. Terus kemudian entah siapa yang duluan, apakah hipnosisnya duluan, meditationnya duluan, karena hipnosis itu hanya sebutan. Sebenarnya sudah dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, sudah ada hipnosis. Cuma kita nggak sadar itu sebenarnya hipnosis atau enggak gitu ya. Benar, bahkan kayak mungkin waktu buka satu rapat atau pertemuan itu mungkin juga sudah mengalirkan energi untuk menghipnotis orang. Menghipnotis orang, ya benar. Makanya hal-hal yang sering terjadi waktu hipnosis itu begini. Kan misalnya orang nonton konser rock. Kepalanya goyang-goyang, terus kemudian ikutin dia tidak sadar diikutin musik. Itu dalam kondisi dia terhipnosis, dia kondisi alfa atau theta. Nah kemudian kalau di Bali misalnya, posisi terhipnosis yang paling dalam itu kan trance, disebut dengan trance. Ya. Orang kesurupan, kerauhan, dan lain sebagainya, gelombang otaknya sama kalau dipasangkan alat gelombang. Itu sebenarnya situasinya. Nah kemudian dengan sains yang terbaru, hipnosis itu digunakan untuk kepentingan kebaikan. Terus kemudian walaupun sebenarnya ada berita-berita yang mengarahkan bahwa hipnosis itu adalah ada untuk melakukan kejahatan, ini itu dan yang lain-lain. Dari pengalaman kami di organisasi, dari hasil survei dengan korban-korban tersebut, karena mereka tidak bisa mendefinisikan apa yang terjadi dengan diri mereka. Misalnya contohnya begini, saya kok tiba-tiba ngikut
Disuruh transfer duit, saya mau Ya. transfer duit. Tapi ketika kita telusuri dari organisasi, orang tersebut tidak ada terkena induksi. Terindikasi kena induksi itu tidak ada. Tapi karena kaget, dia lagi butuh duit, dapat iming-iming 1,5 miliar tapi cuma kirim 15 juta. Cara berpikirnya yang dirubah. Kalau saya rugi 15 juta, untungnya 1,5 miliar. Dikirimlah duitnya gitu loh. Tapi karena dia tidak ngerti, dibilang dirinya terhipnotis. Pada kenyataan tidak bisa dibuktikan dari sudut hipnosis. Itu yang saya... Itu kalau misalnya gendam itu gimana? Nah, gendam itu sebenarnya sebutan lain daripada hipnosis, sama sebenarnya gendam. Itu pun misalnya ditepuk dan yang lain-lainnya. Orang yang melakukan hipnosis ataupun gendam, dia sudah bisa melihat yang mana orang yang sedang memang lagi linglung. Dalam artian begini linglungnya, di jalan, tempat ramai, orang kebingungan dan lain sebagainya, ditepuk baunya. Nama kamu Ahmad. Pikirannya kita ini lagi bingung, bisa melupakan nama kita sendiri. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana proses itu terjadi. Jadi orang namanya dikasih dari baru lahir, terus kemudian ketika dikatakan namanya kamu Ahmad, dia lagi linglung. Nah inilah yang kemudian sering Masuk digunakan sugesti. ya. Ya nanti kamu coba saya minta dompetnya, saya ambil dompetnya ini itu. Karena orangnya linglung. Sebenarnya tidak terhipnosis. Tidak terhipnotis. Iya, tetapi yang disebutkan itu gendam. Gendam itu adalah sebutan hipnosis untuk hipnosis klasik. Di Jawa disebut gendam gitu loh. Ada lagi dibilang daerah-daerah lain punya nama sendiri gitu loh. Itu Nah, hipnosis. orang seperti apa yang susah banget dikenakan gendam tadi? Sebenarnya hampir semua, seperti yang saya sampaikan, otak manusia itu kan bekerja secara gelombang. Semua orang bisa terhipnosis, berarti orang itu sudah bisa digendam. Gendam sama hipnosis kan sama. Oke, berarti semua orang tuh ada kemungkinan bisa di Kemungkinan hipnosis gitu bisa. ya. Contoh, siapa yang pernah ke swalayan, dikasih bawa barang banyak dan lain sebagainya, kuncinya hilang. Apakah itu hipnosis? Kan enggak. Ya kan? Bawa barang, terus kemudian kuncinya ketaruh di Tinggalan di kasir. di kasir. Itulah yang terjadi dengan orang-orang yang mengklaim terkena hipnosis, padahal sebenarnya kuncinya hilang karena lupa. Ya. Itu aja sebenarnya. Tidak ada yang ini. Oke, jadi gelombang otak, gelombang pikiran kita yang sebenarnya dipengaruhi. Dipengaruhi gitu ya. Oke. Nah, berkaitan dengan bisnis. Ya kan kita ngelihat dari sisi positifnya gitu kan. Nah, hipnosis sendiri itu penting nggak sebenarnya untuk para Pebisnis. bilanglah pebisnis, salesman, itu penting nggak? Sangat-sangat penting. Jadi begini, kalau hipnosis itu ketika diterapkan kepada orang-orang bisnis, orang bisnis ini kan kita harus tahu, saya orang bisnis juga, stresnya tinggi. Ketika stres tinggi, tubuh kita menghasilkan kortisol. Kortisol. Ya. Jadi yang banyak kortisolnya. Kalau ibu-ibu dia lagi hamil pebisnis, dia menghasilkan kortisol yang banyak, akan dialirkan sampai ke janinnya. Iya, nggak bagus buat janin. Nggak bagus untuk janin. Nah, kan nggak mungkin kita sebagai pebisnis itu untuk tidak stres. Karena kita harus kejar deadline, kejar target, kejar ini, itu, dan lain sebagainya. Belum lagi utang dan yang lain-lainnya kan. Tidur sering begadang. Itu penyakitnya pebisnis. Cuman bagaimana melakukan releasingnya. Dengan menghasilkan endorfin yang tinggi, itu hanya bisa dihasilkan, yaitu lewat hipnosis, self-hypnosis. Self-hypnosis. Ya kalau orang mengatakan meditasi, terus kemudian beryoga. Jadi itu yang disampaikan. Self-hypnosis adalah untuk releasing hal-hal negatif dari dalam tubuh. Untuk menghasilkan endorfin yang tinggi. Contoh satu lagi, kepercayaan diri seseorang akan turun. Atau salesman. Ya. Atau ya katakanlah staff semuanya. Hipnosis itu perlu, sangat-sangat perlu. Nah di mana? Seorang pemimpinnya, biasanya kalau beliau yang pemilik perusahaan tidak bisa, beliau akan mengundang seperti lembaga yang saya bentuk seperti SENS, kemudian atau lewat lembaga-lembaga yang resmi, IHC, PKHI, itu akan diminta oleh perusahaan untuk melakukan hipnosis staffnya. Tujuannya apa? Membangun building karakter yang terbentuk dari dalam diri. Jadi staff itu diajarkan ketika menjual seorang salesman, dia harus bisa menjual dirinya sendiri dulu. Kepercayaan dirinya yang dibangun lewat hipnosis. Kepercayaan dirinya dibangun dulu. Dibangun dulu, baru dia disuruh menjual produk yang diberikan oleh perusahaannya. Itu saya kira. Nah, itu hipnosis kan kalau secara positif nih kan. Nah, banyak orang yang memanfaatkan ilmu ini, kayak tadi saya bilang, pedang bermata dua tuh. Jadi banyak orang memanfaatkan ilmu ini malah ke sisi yang negatifnya. Nah, sekarang misal contoh, orang yang menerapkan hipnosis ini, bisa nggak dia kayak
menerapkan hipnosis ini bikin misalnya berkaitan sama asmara. Jadi misal dia ada orang yang suka sama si A, si B gitu kan. Terus dihipnosis, bisa nggak itu? Apakah itu bertahan permanen atau temporary? Nah, itu pasti banyak yang mau tahu kan. Jadi misalnya Coba ingin belajar ini ilmu guna-guna nih. iya, kan, itu sering tuh yang kayak begini tuh. Cinta ditolak, dukun bertindak. Nah, cinta ditolak, hipnosis jalan. Gimana tuh kalau kayak itu? Permanen atau enggak? Jadi gini, yang kita bicarakan, kalau kita berbicara soal permanen itu kan abadi ya. Keabadian itu kan tidak ada. Keabadian itu tidak ada. Terus kemudian semua ada, Tuhan itu sudah memberikan, ada penyakit, ada obat. Nah, terus kemudian ada ada cara-cara lain. Nah, tadi dibicara soal asmara. Saya tertarik sama si A misalnya, tertarik sama si A. Bisa nggak? Saya kasih analogi. Hipnosis itu kalau dalam budaya Bali itu nasibnya sama ilmu leak. Oh gitu. Ilmu leak itu dibilang orang, wah ini disakitin sama leak, padahal penyakitnya nggak ditemuin. Si ini bisa bilang leak dan lain sebagainya. Hipnosis itu sama. Dipikir gua kena santet. Nah, yang kayak gitu. Kalau dalam dunia hipnosis ada namanya loa. Loa itu jadi law of attraction. Tadi law of attraction. Jadi yang jomblo, yang kemudian yang enggak punya enggak punya pacar, sulit nyari pacar ya, pakai loa. Lewat self hypnosisnya dia. Self hypnosis berarti ya. Jadi law of attraction dia menarik dari alam semesta itu nanti ketemu sama jodoh saya. Ini itu. Dalam meditasi juga ada itu. Sebenarnya loa itu cuma namanya bukan loa. Karena saya orang hipnosis, saya tidak membahasakan istilah-istilah selain hipnosis. Jadi loa itu kita bermeditasi menggunakan magnet badannya kita tadi, kosmiknya kita, alam warna agung sama warna alitnya dipesatukan. Siapa jodohnya itu nanti akan datang pada diri kita. Misalnya contoh si A, oh ini jodohnya ini, dia akan ketemu. Makanya itu dibuktikan lewat survei kan. Saya pernah membaca artikel bahwa 80% istri daripada seseorang itu pernah bertemu ketika dia berumur 16 tahun. Alam semesta mencatat itu. Gitu ya? Ya, jadi kalau sekarang misalnya Pak Tommy, saya nggak tahu. Sebelum pernikahannya Pak Tommy ini, sudah pernah ketemu sebenarnya sama istrinya, entah di usia umur berapa, saya nggak tahu. Itu 80% itu dikatakan berdasarkan hasil survei. Nah, kemudian hubungannya sama loa gimana? Ketika kita menarik magnetik itu, alam semesta akan mencari siapa yang pernah ketemu sama dia ya. Dihubungkan kira-kira seperti itu gambarannya. Tetapi apakah itu terjadi? Klien saya ada yang seperti itu datang kepada saya, terus minta terapi. Saya disuruh nikah sama ayah saya di usia sekian. Dan saat sekarang saya belum punya pacar. Saya ajarkan. Kayaknya itu banyak deh. Kayak gitu. Di studio juga banyak mungkin. Iya. Nanti bisa diajarkan, nanti loa nanti. Diajarin loa dan setelah itu contohnya tiba-tiba punya pacar. Malahan ada yang punya pacar 2 jadinya. Dan cuma tujuannya goalnya punya pacar atau nikahnya. Itu kembali kepada loa itu sendiri. Self hypnosisnya. Oke, jadi loa itu kan law of attraction. Jadi mungkin karena dia self hypnosis itu kan membangun karismanya. Jadi orangnya kelihatan lebih cerah, lebih bersinar, sehingga orang lawan jenisnya kan semakin tertarik. Nah, pertanyaan saya, bisa nggak menghipnosis orang? Jadi kayak nih bikin dia si A suka sama kita. Jadi itu kayak menghipnosis dia, memberikan sugesti bahwa kepada pria paling ganteng di dunia itu namanya Tommy Sujana gitu, contohnya gitu. Bisa nggak? Bisa nggak? Sebenarnya gini, hipnosis itu kan sebenarnya base-nya self hypnosis. Self hypnosis itu tergantung sama orangnya dulu. Kalau tiba-tiba saya datang, saya ngomong, misalnya si A nih, stafnya Pak Tommy nih, wah saya suka nih, mau saya hipnosis biar dia ngejar-ngejar saya. Jangan, ini staf cantik-cantik tapi ini. Nanti terus kemudian tergantung sama staf itu sendiri. Kan kembali hipnosis itu based on self hypnosis. Semua hipnosis itu adalah tergantung daripada kesediaan yang terhipnotis. Kalau mereka ngapain dia udah jauh-jauh, walaupun master-master itu tahu kalau seandainya ada penolakan, tekniknya bagaimana. Tetapi kan kalau dipaksakan agak berat dan hasilnya nggak bagus. Kami di PKHI dan IHC tidak mengajarkan murid-murid untuk melakukan itu, tetapi untuk membangun dirinya sendiri. Ini promo sedikit tentang organisasi nih Pak Tommy.
Artinya berarti nggak bisa sembarangan Nggak gitu ya. bisa Jadi sembarangan. sebenarnya nggak usah terlalu takut berlebihan ya, Ya, untuk nggak hipnosis perlu itu ya. sebenarnya kan. Sama kayak misalnya ilmu santet, kan tidak semua orang bisa disantet. Kalau dia meyakini bahwa dirinya bisa tersantet, dia akan tersantet. Betul. Kalau dia yakini dirinya bisa jatuh cinta pada seseorang, itu pasti terhipnotis sama orang yang akan mengirimkan itu aja sebenarnya. Nah, jadi tergantung sama diri kita sendiri, ya Iya. kan? Kalau kita mawas diri, kita Iya, selalu positif, itu otomatis auranya udah besar dan susah ditembus ya. Susah ditembus, ya. Self hypnosis kuncinya. Self hypnosis. Iya. Oke. Nah, Pak Lan, kan tentang hipnosis ini, apa sih sebenarnya etikanya saat melakukan kegiatan hipnosis ini? Jadi sebagai seorang hipnotis ya, Hipnoterapi, itu hipnotis, ada hipnoterapis, etikanya. terus Coba. kemudian master hipnosis. Kan saya dengar nih kalau Pak Lan misalnya nih yang datang sama saya nih perempuan gitu kan minta hipnotis, itu nggak boleh kalau kita berdua aja, mesti sama istri saya. Nah, itu Ya. apa? Etikanya apa aja tuh? Coba. Nah gini, tadi ngobrol-ngobrol tadi, Iya. kita bahas, kalau kami di organisasi itu kan ada etik. Kenapa ketika kita melakukan hipnosis itu harus ada pendamping? Contoh misalnya, kan menjadi tidak elegan kesannya. Seseorang, kan pernah beberapa bulan yang lalu ada kasus seorang hipnotis dilaporkan polisi karena melakukan pencabulan, terapinya di dalam hotel. Ini menjadi tidak etis. Itu sudah pasti bukan organisasi kami. Nah, terus kemudian, dan PKHI itu adalah satu-satunya lembaga yang mengeluarkan sertifikat hipnotis dari negara. Jadi itu yang berhak, yang ditunjuk oleh negara, seperti ID. Dia boleh praktek atau enggak gitu. Kalau kami di bawah itu. Nah, terus kemudian yang kedua, ada aturan yang harus kita pahami. Misalnya kita praktisi hipnotis datang menghipnotis sambil ketawa-ketawa ngerjain orang kasir. Nanti konotasinya kan negatif jadinya. Terus kemudian orang yang dalam keadaan terhipnotis itu dia kan seperti keadaan terbius. Nah, ketika dia orang dalam keadaan terbius, hal-hal buruk itu bisa terjadi. Kalau dokter kan selalu didampingi sama asistennya semua. Nah, sekarang kalau terapis-terapis itu wajib didampingi juga dengan asisten, atau paling tidak ada CCTV. Terus kemudian kalau itu klinik, dia harus didampingi sama siapa yang akan mendampingi dia ketika dia berobat. Ya. Karena kadang-kadang kita sendiri pun ingin membuktikan sama orang bahwa ini memang terapi beneran, bukan hipnotis salah. Harus kita pahami. State hypnosis itu kadang-kadang membohongi, seperti yang di TV-TV. Saya tidak menyebutkan merek di sini, tetapi itu memberikan presiden yang buruk. Jadi oleh karena itulah harus didampingi oleh, ya kalau ada terapi, kalau profesional ada asisten lah. Jangan lebih daripada, jangan berduaan. Jangan berdua Jangan aja. berduaan. Entah laki atau perempuan jangan berduaan gitu loh. Iya. Laki sama laki juga zaman sekarang kita tidak tahu kan. Iya. Jeruk makan jeruk itu. Gitu. Pokoknya jangan berduaan. Jangan gitu ya. berduaan, ada yang lain lah gitu loh. Sehingga ada yang mengawasi gitu loh. Ya jadi Oke. tidak jadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Yes. Jadi harus selalu ada pendamping Pendampingan, gitu ya. ya. Untuk itu. Benar. Oke. Nah, sekarang hipnosis sendiri gitu kan. Itu ada beberapa yang sifatnya benar-benar berguna sekali untuk healing yang kita bisa sebut dengan PTSD ya. Ya. Post trauma Post-traumatic syndrome disorder. Disorder, ya. PTSD. Nah, itu kan, sangat itu nah bisa nggak coba deh kan. Jadi gini, kalau misalnya nih teman-teman nih ya yang lagi nonton nih ya, para Mektizen nih yang lagi nonton nih, misalnya ada kerabatnya yang punya PTSD tadi, jadi post traumatic apa tadi? Syndrome disorder. Ah, agak ribet nih. Jadi PTSD tadi, kalau ada yang punya PTSD, boleh nih konsultasi dengan Master Lan. Ya. Iya, iya. Nah, coba apa sih peranan hipnosis untuk menanggulangi PTSD tadi? Sangat. Karena apa? Manusia itu memiliki otak, dalam artian dalam pikirannya manusia itu ada tiga gelombang yang paling berbahaya ini adalah theta ini. Di gelombang theta inilah manusia menyimpan semua data kejadian dari saat dia baru ditanamkan roh oleh Tuhan ketika berumur 120 hari sampai per detik ini. Jadi waktu bapak-bapak sama ibu-ibu itu kita lagi mengandung kita sudah ingat. Saat berada di dalam kandungan itu kita ingat. Kalau bapaknya kita marah-marah sama ibu, si jabang bayi itu ngerekam Ngerekam nih sebenarnya. ngerekam Ya. apa aja yang dikatakan oleh ayahnya ke ibunya. Terus kemudian itu disimpan karena salah satu ketika bayi berkembang
yang terjadi itu adalah janin yang pertama itu setelah jantung, otaknya yang berkembang. Dan itu menyimpan semua memori. Menyimpan memori itu dalam artian gini, marah, ribut, atau trauma yang dialami, itu masuk. Makanya ibu tidak boleh stres, karena kortisolnya mengalir ke bayinya. Bayinya ikut stres. Nah, terus kemudian lanjutannya gimana? Trauma ini gimana? Dibawa sampai lahir. Nah, kejadian ketika kita sudah mulai dari anak-anak sampai dewasa, ketika masih anak-anak ada namanya filter otak, filter mental namanya. Di dalam anak-anak itu yang tidak ada sampai usia 7 tahun. Ya, sampai usia 7 tahun. Jadi di sana akan dibutuhkan hypnoparenting. Kita ajarkan ibu bapaknya untuk memberikan sugesti yang baik kepada anaknya. Yang sering terjadi saat sekarang yang saya lihat adalah para neni atau babysitternya. Itu jadi orang tuanya. Dari kecil sampai umur 7 tahun itu, awas nanti di sana ada hantu. Awas, nanti kamu jatuh, nanti kamu bodoh, dan lain sebagainya. Karena tidak ada filter otak, anak itu menerima bahwa dirinya bodoh. Di sana ada hantu, atau memberikan ketakutan. Sedangkan yang benar adalah, kamu hebat, kamu tampan, kamu akan jadi jagoan. Ini karena filter mental belum terbentuk. Sampai dia usia 7 tahun. Setelah itu baru ada filter mental yang namanya analitik. Nah, bagaimana kejadian traumatik itu terjadi? Jangankan kejadian-kejadian besar, misalnya kasus pemerkosaan, terus kemudian kasus kekerasan dalam rumah tangga, sampai kekerasan yang luar biasa, itu perang, terus kemudian kasus-kasus Bosnia dan lain sebagainya. Ini tertanam di dalam pikiran bawah sadar manusia yang disebut dengan yaitu PTSD. Nah, ini pekerjaannya harus seorang ahli hipnoterapis yang memang menguasai bagaimana masuk ke alam bawah sadar seseorang. Misal contoh begini, kalau saya ambil dari klasik hipnosis, ya tadi yang saya sampaikan itu, pernah mengalami misalnya digigit atau jatuh dari kecelakaan. Trauma kan terjadi, disimpan di dalam alam pikiran bawah sadar. Ketika disimpan di dalam pikiran bawah sadar itu, yang terjadi itu adalah kita kaget. Seolah-olah kejadian itu terulang. Nah, bisa hanya kecelakaan karena nabrak motor, nabrak anjing lah misalnya, atau serempetan sama sepeda lain, ya. Cuman yang terjadi itu kebawa dalam tidur itu bangun. Hipnosis klasik itu menetapkan menggunakan banten yang disebut kalau orang Bali itu pengulapan. Itu hipnosis. Sini nyawamu kembali, sehingga dia tenang. Nah, kalau dalam hipnosis modern kita langsung induksi masuk ke alam bawah sadarnya, dihapuskan itu. Bukan dihapus, dihilangkan, karena tidak bisa dihilangkan. Setelah apapun yang direkam oleh pikiran bawah sadar, tidak bisa dihilangkan, cuma diganti rasanya. Misalnya tadinya traumanya jatuh, naik motor, nabrak anjing, dirubah, diganti. Oh, bahwa itu sudah lewat. Itu hanya pengalaman hidup yang membuat saya lebih kuat. Jadi rasanya dirubah seperti itu, sehingga tidak kaget-kaget lagi. Alam bawah sadar dikasih tahu, dikasih tambahan, nama filenya, sudah lewat dan tidak terjadi lagi. Itu kira-kira mungkin. Nah, jadi trauma itu sebenarnya terbentuk dari kejadian-kejadian bahkan dari kecil ya. Ini tadi sih bagus banget itu yang buat para orang tua nih, hypnoparenting tadi. Jadi waktu ibu hamil, anak masih kecil, jangan ditakut-takuti, tapi malah distimulus, diberikan hal-hal yang positif yang membangun rasa percaya dirinya, ya, gitu benar, ya. Benar. Nah, itu sebenarnya ilmunya bagus banget. Nah, kita mau tahu lebih bagaimana sih proses seseorang di hipnosis, gitu. Jadi kita mau tahu lebih nih, bagaimana proses seseorang di hipnosis. Mas Terlan bisa nunjukin? Oh, sangat bisa. Nah, karena bisa nunjukin, maka kita akan tampilkan sebentar lagi setelah yang lewat satu ini. So, Netizen, tunggu dulu ya, nonton yang satu ini. Kita lihat bagaimana proses hipnosis.
Nah, para netizen, nungguin kan? Nah, sekarang kita akan coba lihat bagaimana seorang Masterland akan memberikan contoh ke kita gimana sih hipnosis itu. Ini bukan rekayasa karena ini realita. Ini tim kami di studio yang diambil. Yuk, coba yuk di stage kita praktekkan langsung sama-sama. Jadi saat ini di studio kita sudah hadirin di sini sekarang. Kita akan coba lihat bagaimana sebenarnya proses hipnosis itu terjadi. Jadi kadang-kadang nggak semudah yang kelihatan, nggak sesusah yang dibayangkan. Oke, Mas Erlan, silakan. Ya, terima kasih. Baik, jadi hipnosis itu adalah menurunkan gelombang otak dari beta langsung ke alfa atau langsung ke theta. Jadi kita ambil dari kru daripada Mac TV ini untuk dijadikan contoh bahwa dari gelombang saat sekarang ini adalah gelombang beta mereka semua. Nanti setelah saya induksi namanya, mereka akan langsung turun ke gelombang theta. Nanti di gelombang theta lah kemudian akan kita jelaskan apa sugesti-sugesti yang akan kita tanamkan. Jadi keduanya ini akan saya tunjukkan kemampuan tubuhnya, terus kemampuan bagaimana emosi bisa berubah dalam keadaan terhipnosis secara instan. Jadi itu mungkin yang akan saya tunjukkan. Coba dilipat lengannya, Mas. Ya, kita lihat satu lengan bajunya dilipat tadi. Oke. Sekarang saya karena nggak sentuh ya, jadi lihat ke sini, lihat ke saya, ya, ke tangan ini. Tarik nafasnya. Tidur aja, tidur, pegang. Tidur, lebih lelap lagi, lebih lelap. Angkat kepalanya. Ya, tidur lebih lelap lagi. Tetap tidur, pertahankan posisinya seperti duduk, tapi kamu tertidur semakin lelap. Oke, ini kondisinya sudah turun ke theta. Saya sudah langsung hipnosis hanya dengan seperti ini. Saya akan tunjukkan di sini bagaimana tubuh manusia itu demikian kuatnya hanya dengan sugesti dalam kondisi tertidur. Lepas saja, pertahankan. Ya, pertahankan di sini, lepas. Ya, pertahankan di sini ya. Jadi langsung tubuhnya Mas Rizal ini kita rubah. Kalau dalam kondisi tadi seperti biasa, kalau dicubit ini sakit. Saya akan langsung sampaikan. Coba Mas Rizal ya, Mas Rizal. Ya. Oke, dari sini sampai dari tangan ini semuanya. Ini saya buat mati rasa. Ini mati rasa. Rasanya semakin tebal. Jadi dia jadi kuat kayak Hulk gitu ya? Jadi ini kayak seperti Hulk bius. atau Superman? Bius ini. Kayak bius. Di bius ini. Jadi ini mati rasa. Di tangan yang saya sentuh ini semuanya mati rasa. Ya. Ini mati rasa nih. Silakan kalau seandainya mau cubit, silakan Mbaknya cubit coba sini. deh, Ini cubit mati deh, rasa. coba cubit deh. Cubit aja ini, cubit aja. Sekeras-kerasnya. Kapan lagi kamu mati rasa. kesempatan nyubit Rizal? Nah, sekeras-kerasnya. Ya, mati rasa ini. Ya, kalau nggak percaya tadi alatnya mungkin contohnya. Ya, ya, ini Waduh, ini bisa ini dibayangkan. kayak debus nih. Ini meskipun ini peniti, ya, tapi ini udah steril ya. Jadi ini ditusuk seperti ini, nggak ada respon sama sekali. Nggak ada respon. Karena ini mati rasa. Inilah yang digunakan oleh medical untuk melakukan operasi kayak modelnya apa namanya kapalan seperti itu. Seharusnya tidak perlu diinjeksi dengan ini. Kalau abuse ini cukup seperti ini. Ya, tidak percaya silahkan. Ya. Ditusuk ini secukupnya. Itu bisa di zoom nggak Udah, sih? Bisa di zoom nggak sih? Ya, Jangan dalam gini. ya, itu. Jadi ini mati rasa. Ini fungsinya adalah untuk bius, untuk medical, untuk apa namanya pengobatan. Ya, kita tidak berbicara ini untuk kekebalan, tapi ini untuk bius. Nah, dalam state tertentu ada yang namanya coma state. Ini secara keseluruhan ditidurkan, digergaji pun tidak apa-apa, amputasi dan lain sebagainya. Percis cara kerjanya adalah seperti bius total, tapi mereka masuk di coma state. Ya, ini di gelombang theta. Ini fungsi kerja hipnosis. Saya tadi baru tunjukkan bagaimana hipnosis itu berfungsi untuk tubuh. Nah, ini bisa dipakai untuk mengobati untuk bius, terus kemudian untuk insomnia. Bayangin orang melek aja diginiin tidur, apalagi orang yang memang pengen tidur kan. Kan enteng jadinya ya. Ya, itu kira-kira. Saya kira ini dibangunin dulu ya. Oke. Tarik nafasnya. Rizal. Ya, Pak Rizal, tarik napasnya, buka mata dan badannya sehat dan bugar. Ya, oke, itu tadi udah. Nah, kalau sekarang ini dia udah kembali normal nih lagi.
kembali seperti sedia kala. Coba tusuk Kalau sedikit. sekarang coba cubit aja, rasakan deh. Dia langsung sakit kalau dicubit. Ya kan? Sakit. Kalau tadi tidak sakit ya? Tadi tidak sakit. Nah itu, ini tubuh dulu. Nah sekarang saya mau tunjukin kepada Mbak siapa? Yuning. Ayuning, oke. Gini, dari sini. Lihat saya Mbak Yuning. Tarik nafasnya. Tarik nafasnya. Terus tarik nafasnya. 1, 2, tidur. Ya, jadi itu Mbak Ayuning ini sama, kondisinya tidur. Cuman yang akan saya tunjukkan, dorong dikit ke depan, tidur aja, tetap tidur, tapi pertahankan di sini badannya. Oke, pertahankan di sana badannya. Coba biar bisa kamera bisa melihat wajahnya, coba Bisa di zoom didongak, nggak? posisinya diperbaiki. Nah, posisi kepalanya diperbaiki ya. Oke. Ya. Nah, biar bisa dilihat. Pertahankan di sini Mbak Yuning. Ya, makin lelap tidurnya, dengarkan suara saya. Nah, saat kita lihat nih posisinya Mbak Ayuning nih, wajahnya, oke. Kalau seandainya mau di zoom wajahnya silahkan. Saat sekarang Mbak Ayuning ini dengan suasana tertidur dengan nyaman. Dengan hati yang tenang dan rileks, tertidur, seperti nyaman. Namun, seperti tadi yang saya jelaskan bahwa emosi itu ada di alam pikiran bawah sadar juga. Marah, sedih, kemudian kecewa, bahagia ataupun tertawa. Semua ada di dalam bawah sadar. Nah, saya akan kita angkat dulu bahwa sisi bahagianya dulu. Saya ingin Mbak Ayuning dengerin saya, ya, Mbak Ayuning dengerin saya. Rasakan sensasi bahagia yang ada di dalam diri Anda. Bayangkan hal-hal Kamera lucu bisa yang nggak? ada di dalam pikiran Anda. Kamera bisa. Sehingga Anda bisa tersenyum dan tertawa. Entah kenapa Anda tertawa ngakak seperti menonton sebuah dagelan yang sangat lucu atau stand up comedy. Semakin Anda menahan tawa Anda, semakin Anda ngakak dan seperti menonton seorang pelawak. Jadi saking lucunya, apapun yang Anda bayangkan menjadi sangat lucu. Sampai Anda kalau orang Bali bilang bungker ketawanya ya. Semakin tahan, semakin lucu. Semua yang Anda lihat terlihat lucu. Coba biar tertawa terbahak-bahak tuh. Jadi terbahak-bahak nonton ketawanya. Seperti nonton pelawak. Ya. Oke, cukup. Tadi saya sudah menunjukkan bahwa itu adalah emosi. Semakin ketawa, tetap tertawa. Meskipun saya berbicara. Nah, kemudian dari tertawa kemudian menjadi sedih. Hitungannya hanya second. Ya. Mbak Ayuning, tadi Anda tertawa terbahak-bahak. Tiba-tiba entah kenapa dalam hitungan 3 detik dari sekarang, Anda merasakan suasana hati yang sangat sedih dan menangis. Tiba-tiba, kehidupan berubah secara drastis. Dan Anda menangis sesegukan. Seperti Anda kehilangan sesuatu. Seperti Anda kehilangan orang-orang yang Anda cintai. Anda menangis. Menitetes air mata, sedih. Semakin kuat, semakin sedih. Anda teteskan air mata Anda, seolah-olah Anda sangat nistapa. Dada terasa rasanya sesak, saking sedihnya. Baik. Tiba-tiba rasa sedih tersebut berubah jadi rasa marah, namun Anda tetap terduduk dan tetap menunjukkan marah Anda. Saat mata Anda terbuka ini, saya suruh Anda membuka mata, tiba-tiba Anda berubah menjadi marah dan Anda tunjukkan kemarahan Anda. Buka mata Anda. Anda marah. Anda marah. Tunjukkan kemarahan Anda. Sangat marah. 1000 kali lebih marah. Namun saat Anda menutup mata, kemarahan tersebut berubah menjadi lucu dan bahagia. Sekarang Anda sangat marah dan Anda ingin melampiaskan kemarahan Anda sampai Anda menutup mata. Tutup mata dan kemudian rasakan kebahagiaan dan lucu lagi. Anda mentertawakan diri Anda kenapa Anda marah di atas stage-nya Fatomi. Ya. Saking lucunya, Anda berbahagia. Dan rasakan kebahagiaan tersebut, tubuh Anda semakin sehat, wajah Anda semakin ceria dan murah rezeki.
Saat Anda membuka mata pun, Anda tetap terasa excited, sangat bahagia, dan sangat senang. Oke, buka mata. Sip. Happy ya? Ya, happy? Ya. Oke. Itulah sebenarnya yang saya tunjukkan bahwa kekuatan otaknya kita bisa merubah senang, sedih, bahagia, dan yang lain-lainnya. Jadi Tuhan memberikan kita sebuah anugerah yang sangat luar biasa yang ada di dalam pikiran bawah sadar. Namun orang-orang tidak tahu bagaimana menggunakannya. Nah, itu ada di mana? Di self hypnosis. Nanti ketika kita sedih, kita rubah kesedihan tersebut menjadi kebahagiaan. Ketika kita bahagia, kita biasa-biasa aja. Sehingga segalanya menjadi moderasi dan balancing. Saya kira itu Pak Tommy. Ya, jadi kita bisa atur sendiri dengan self hypnosis ya. Yeah. Thank you Rizal, thank you Yuning. Nanti kalian nonton aja edisi ini, jadi kalian tahu tadi tuh ngapain, ya kan? Tadi kamu sempat jadi itu loh, jadi Clark Kent. Kamu tahu Clark Kent kan? Superman. Ya kan? Tapi nanti nonton ini biar tahu ya. Thank you Rizal, Yuning. Ya, terima kasih ya Mas Rizal. Mas Yuning. Yes, kita ya, balik lagi ya setelah yang satu ini. Segitu luar biasanya sebenarnya pikiran manusia ya, dan kita sebenarnya kalau misalnya kita bisa mengendalikan pikiran kita bisa ngelakuin banyak hal ya, dan mengaktifkan banyak sel di tubuh ya, hormon kita kendalikan itu. Kalau saya pernah baca sekian persen dari pikiran kita hanya terpakai sedikit kan, mungkin 8%-nya ya. Kalau kapasitas otak secara keseluruhan itu 4%. 4%. Dan kalau sudah pakai 4%, orang itu termasuk kelas insting. Ya, kemudian dari pembagian gelombang otak itu, 12% ada di alam sadar, dan kemudian 88%-nya ada di bawah sadarnya kita. Tadi yang saya tunjukkan itu adalah kekuatan daripada salah satu alam bawah sadar itu. Iya. Jadi sebenarnya otak nggak terbatas ya. Kalau saya baca itu ada McLean namanya. Jadi otak itu dibagi 3 tuh. Ada kognitif, ada limbik, ada reptilian. Yes, kognitif sendiri sebenarnya 80% ya. Cuma manusia jarang sekali dia menggunakan itu. Yes, lebih sering ke reptik sama apa? Ya, ini kalau reptik itu kan lebih cenderung kepada perilaku purbanya gitu ya. Lebih ke apa sih namanya? Gerak refleks ya kan? Seperti itu. Ya, ketakutan sama itu lihat ular langsung takut. Nah, itu salah satunya. Betul. Nah, Master Lan, saya punya satu sesi ya, namanya adu jotos. Nah, kita nih adu jotos ya. Cuma ilmu saya nggak ada ilmu hipnosis, nggak ada ilmu spesial. Iya, nggak apa-apa kita. Adu jotos itu adu jawaban bareng Tommy Sujana. Ini jawaban yang kita perlu, jawaban yang cepat. Jawaban cepat dengan pertanyaan juga yang cepat. Ya, siap. Oke, siap? Siap. Baik, kita mulai ya adu jotos ya. 1, terkenal atau kaya? Terkenal. Terkenal. Oke. 2, kaya atau bahagia? Bahagia. Bahagia. 3, harta, tahta, wanita. Harta. Oke, keempat nih master nih sekarang kita tanya nih. Bila seorang dokter memiliki 3 anak yang bernama Fitri, Nike, dan Hasa, dan sang suami bernama Ari. Pertanyaannya, siapa nama sang dokter? Ari. Siapa? Ari. Oke, saya tanya lagi nih ya. Jadi saya tanya lagi nih. Saya namanya lupa saya. Bila seorang dokter memiliki 3 anak yang bernama Fitri, Nike, Hasa, dan sang suami bernama Ari. Pertanyaan, siapa nama sang dokter? Fitri. Nggak disebutin di sana ya. Nggak ada ya. Namanya nggak ada. Ya. Ini netizen tahu nggak jawabannya? Saya ulang sekali lagi deh. Iya, menarik ini, menarik. Bila seorang dokter memiliki 3 anak yang bernama Fitri, Nike, Hasa.
suaminya bernama Ari. Siapa nama dokternya? Nggak tahu. Nama dokternya Bila. Karena Bila Seorang. Oh, iya. It's trick me. Ya. Bila seorang dokter memiliki anak, iya. Jadi nama dokternya itu Kalau Bila. namanya Jika ya. Menarik. Top. Oke, Mas Orlan, saya mau tanya nih. Tadi kenapa pilih terkenal atau kaya pilihnya terkenal? Ya keluar aja kebetulan. Kalau tidak terkenal saya nggak tampil di sini. Kan tidak mungkin saya menyebutkan kayanya di sini. Oke, Karena kaya saya atau bahagia sekarang? Saya lebih memilih bahagia. Nah, biasanya orang bahagia itu apa kaya dulu? Tidak juga. Enggak juga. Apalagi Karena master bahagia hipnosis. bahagia Bahagia itu dari sederhana. dalam diri. Yes, dalam diri. Iya. Dalam diri ya, nggak diukur dari uang, materi Iya, gitu benar. kan. Oke, terus harta, tahta, wanita. Saya memilih harta. Harta. Iya. Karena dengan harta saya bisa melakukan untuk semuanya, berbagi kepada banyak orang dan lain sebagainya, bersedekah. Kalau persoalannya tahu-taunya ada wanita dan tahta, itu kan takdir itu. Takdir. Oh. Iya, udah hal Kalau di lain. sini nggak bisa. Kalau setelah harta apa? Setelah harta ya kita pergunakan harta itu untuk kepentingan orang banyak. Oke. Gitu loh. Kalau saya dalam artian, makanya itu sebabnya bisnis itu sebagian besar saya kontribusikan untuk kegiatan-kegiatan sosial banyak. Gitu. Tapi kita laki-laki nggak bisa bilang wanita ya. Wah, apalagi sebagai lelaki ya ini akan dilihat sama netizen, Mactizen ya Mactizen, namanya. Mactizen yang banyak, yang jumlahnya banyak. Kita ngobrol nanti bukan master hipnosis nanti jadinya, dikirain master playboy. Apa namanya, fuckboy apa namanya sekarang. Tren yang sekarang. Ini Pak Lan, terakhir. Jadi setelah saya bertanya banyak gitu kan, setiap tamu kita jadi dikasih satu kesempatan untuk bertanya ke hostnya nih. Ya. Ya karena biar fair aja, dan ini silakan mau ngerjain hostnya, silakan. Jadi, Ada pertanyaannya. asal satu syaratnya, jangan hipnotis saya di panggung. Saya mau tanya hostnya ini hostnya ini kan muda, terus kemudian sukses, terus kemudian saya lihat memiliki keberanian yang sangat luar biasa ya untuk membuat virtual TV, terus kemudian apalagi di sebuah kota yang walaupun kota besar, tetapi dalam artian Mactizen-nya ini kan saat sekarang kemana aja yang akan lari. Terus kemudian goalnya apa? Apakah nanti kalau di awal-awal itu kan seperti yang kita katakan Tantowi Yahya, terus kemudian yang tadinya pembawa acara, penyanyi country dan lain sebagainya, tiba-tiba menjadi seorang politisi. Nah, pertanyaan saya dengan Pak Tommy ini, bagaimana peluang itu ke arah seperti Tantowi Yahya? Ini kan sebenarnya jalan-jalannya Tantowi Yahya yang kemudian membuat event, terus kemudian menjadi seorang host, dan kemudian lebih dikenal sebenarnya jadi pembawa acara kuis. Nah, sekarang ini ada sejenis acara yang dibuat oleh MacTV. Terus kemudian bagaimana berapa persen skalanya dari 1 sampai 10 itu berpotensi seperti Tantowi Yahya? Gitu loh. Pertanyaannya Atau keren nih. iya, Ini iya. mau saya jawab jujur apa? Jujurnya dong, Mactizen perlu tahu itu. Siapa tahu nanti tahu-tahunya kita ketemu, wah saya pernah diwawancari sama Gubernur Bali, kan gitu. Yeah. Iya kan, ketika masih jadi host gitu loh. Jadi kalau saya sih itu masih jauh, nggak ada kaitan sama politik dan lain-lain. Yeah. Nah, saat ini murni pure memang untuk wadah kreativitas. Jadi MacTV sebenarnya ini Masterland ini spesial karena hari ini di MacTV itu baru. Jadi kita launchingnya Jumat kemarin tanggal 7. Ya, tanggal 7. Nah, MacTV ini banyak programnya. Itu MacTV jadi wadah kreativitasnya anak-anak muda atau siapapun lagi nonton yang punya ide kreatif, yang mau berbagi. Ini masanya. Karena kalau istri saya bilang nih, jadi saya sering minum kopi sama istri saya, tahun ini saya sering ceritain ini ke orang-orang ya. Jadi tahun ini tuh bukan tahun bekerja. Kalau kita bekerja nggak ada yang bisa bayar kita, semua pada susah, pada kondisinya resesi, ya kan? Jadi pada susah. Tapi tahun ini adalah tahun berkarya. Jadi kalau dari kami, tim MacTV itu benar-benar ingin mencoba untuk berkarya. Mudah-mudahan karya ini bisa diterima oleh masyarakat, menjadi hal yang berguna, bermanfaat, dan ini sifatnya kan timeless. Jadi long lasting.
Itu Tapi sih, Master. Tantowi Yahya kayaknya seperti itu jawabannya dulu ya. Aduh, saya sih nggak tahu lah belakangan ini. Mudah-mudahan kita lihat 5 tahun yang akan datang apakah akan seperti Tantowi Yahya atau enggak kan gitu. Akhirnya jadi politisinya Demokrat. Ya. Tapi yang saya harap sih orang-orang seperti Master Lan ini bisa memberikan sisi positif buat netizen yang lagi nonton. Jadi lebih banyak ilmu yang didapat, lebih banyak inspirasi yang didapat. Itu sih harapan kami di Mac TV. Ya. Oke. Baik, so segitu banyaknya inspirasi ya, informasi yang kita dapat tadi dengan Master Lan. Jadi kita bisa tahu pikiran tadi ya, pikiran manusia itu sebenarnya tidak terbatas loh. Yang namanya kreativitas itu tidak terbatas. Bahkan kita bisa sendiri memperbaiki diri kita sendiri, membangun diri kita sendiri oleh diri kita sendiri. Jadi sebenarnya sukses itu nggak ditentukan oleh orang lain, itu dibangun oleh diri kita sendiri. Jadi kalau misalnya Master Lan bilang tadi namanya self-hypnosis, ya kan? Nah, tadi kita udah belajar banyak, ya. Jadi belajar untuk membenahi diri, ya, fokus untuk memperbaiki diri, gunakan semua kemampuan kekuatan yang ada pada diri kita sendiri, berpikir positif tentang diri kita sendiri, tentang orang lain, tentang lingkungan, sehingga kita bisa berkarya positif dan berguna bagi banyak orang. Itu harapan dari kita semua, sehingga kita bisa menciptakan dunia yang lebih baik, negara yang lebih baik, Indonesia yang lebih maju. Saya Tommy Sujana. Sampai jumpa di Who Walk the Talk minggu depan. Terima kasih atas waktunya, terima kasih sudah menonton WWTT. Terima kasih atas kehadiran Master Lan yang ada di sini. So, thank you very much. See you next time. Mac TV, magnificently inspiring.